semua, saat ini saya sedang berada di wilayah Jakarta Barat. Saat ini saya akan mengunjungi salah satu PAUD yang ada di Jakarta Barat nih pemirsa, yaitu PAUD Harapan. Nah, penasaran gak sih gimana keseruannya? Yuk ikutin aku. Saat ini, pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam pembentukan dasar pembelajaran seorang anak. Di tengah kompleksitas perkotaan, kami akan menjelajahi bagaimana penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pendidikan anak usia dini. Terry Komala merupakan salah satu pengajar di PAUD Harapan, daerah Kota Bambu Utara 1, Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah. Selama 13 tahun, ia sudah aktif dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan sedini mungkin demi membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang cerah bagi generasi yang mendatang. Halo Ibu, selamat siang. Ya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya bernama Ibu Terry Komala. Oke Ibu. Ibu di sini profesinya sebagai apa Ibu? Saya di sini sebagai kepala sekolah sekaligus juga sebagai guru yang mengajar di PAUD Harapan. Ibu, aku mau nanya nih, PAUD-nya ini sudah berdiri berapa lama ya Bu? Di PAUD ini, di PAUD Harapan berdiri tanggal 7 Juni tahun 2005. Jadi udah lumayan lama gitu berdiri PAUD ini, sejalan dengan adanya PAUD di lingkungan RW 3 Kota Bambu Utara di sekarang. Oke Ibu. Ibu, apa sih Bu yang mendorong Ibu atau menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang guru PAUD? Saya terinspirasi karena kalau saya berjalan khususnya di Kelurahan Kota Bambu ini, banyak tetangga atau yang mengontrak itu dia tuh punya anak tuh belum masuk usianya pada masuk sekolah, dia tuh pada main di luar jalan gitu kan. Terus kepikir sama kita, oh gimana kalau kita mendirikan PAUD, yang mana PAUD itu hampir setara sama TK, tapi kan lebih diprioritaskan untuk yang keluarga yang prasejahtera. Jadi untuk itu kita buka melalui PAUD, banyak yang daftar pada saat itu tahun 2005 tadi, sejak 7 Juni 2005 itu sampai hari ini. Oke Ibu. Bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajar anak usia dini di PAUD Harapan ini? Apanya maksudnya? Pengalaman Ibu dalam pengalaman saya banyak sih. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari keluarga yang prasejahtera, yang dari ayahnya yang mengojek online, atau ibunya buruh cuci atau laundry itu, atau yang bekerja di Tanah Abang, yang SPG, yang jaga toko, itu kebanyakan dari situ. Jadi tergerak hati kita untuk membantu meringankan dan juga membawa anak ini ke sekolah daripada dia main di luar. Jadi kita bawa ke PAUD untuk mengenyam pendidikan dasar, khususnya pendidikan anak-anak usia dini di PAUD Harapan ini. Apa hal yang paling membanggakan menjadi seorang guru PAUD yang selama ini Ibu alami? Kebanggaan saya sebagai guru PAUD sama ini adalah saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya punya, yang saya udah dapat dari bangku kuliah, tentang bagaimana membangun suatu membangun pertemanan yang sehat. Dalam arti kata kita karena kini di PAUD, saya membagi pengalaman itu di PAUD, menerapkannya dengan anak-anak di usia dini. Oke Ibu, bagaimana Ibu mengatasi tantangan dalam mengajar anak di PAUD Harapan ini? Ada tantangan beberapa anak yang aktif, dalam arti kata mereka tuh lebih mengeluarkan kalau di rumah kan mereka kan belum mengenal sekolah, karena di sekolah itu mereka lebih aktif gitu, lebih mengakui aku nih bisa nih gitu. Jadi saya menganggap tantangan itu merupakan suatu yang harus bisa saya jalanin gitu. Kehidupannya tiap hari bergaul dengan anak-anak, jadi saya udah sambil belajar juga mengenal karakter mereka.
apa aja nih Bu strategi yang Ibu gunakan untuk memotivasi dan menginspirasi anak-anak dalam proses belajar mereka? Motivasi yang saya tanamkan kepada anak-anak, khususnya anak usia dini di PAUD Harapan adalah untuk mereka dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari orang tuanya pisah, ada yang satunya udah lama enggak ada kabar dari ayahnya atau dan lain sebagainya. Dari latar belakang itu saya mencoba mengangkat kepercayaan diri mereka supaya mereka tuh bisa sama dengan teman-teman sebayanya yang punya keluarga lengkap dari ibu, ayah, kakak dan sebagainya. Jadi mereka lebih aman menganggap gurunya atau yang tetangga yang teman sebayanya itu menerima mereka dengan nggak dipandang sebelah mata karena dari latar belakang mereka yang berbeda itu. Oke Ibu, bagaimana Ibu memastikan lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua anak di kelas Ibu? Jadi yang inklusif itu keseragaman, jadi mereka itu kita kasih semuanya porsinya sama, nggak hanya di perbedaan ini yang bodoh, ini yang nggak bodoh gitu. Jadi kita sama dikasih porsinya, mendapat perhatian yang sama dan juga mendapat kesempatan yang sama juga. Misalkan kalau lomba-lomba ya kita ajak supaya mendapatkan kesetaraan yang sama. Nggak yang ini aja, yang pandai aja yang diajak, enggak. Tapi mereka juga bisa menambah kepercayaan dari diri mereka biar mereka dari lomba-lomba yang sering kita ikuti selama ini. Oke Bu, kalau boleh tahu background pendidikan terakhir Ibu itu apa sih Bu? Saya berasal dari Diploma 3 Manajemen Keuangan dan Perbankan. Jadi itu yang saya punya saat ini. Oke Bu. Gimana nih Bu peran Ibu dalam membantu perkembangan bahasa dan keterampilan anak-anak di kelas PAUD Harapan ini? Perkembangan bahasa di PAUD Harapan khususnya anak-anak yang sekolah di sini kadang-kadang saya juga nggak melihat mereka itu dari mana gitu ya asalnya bisa ada di PAUD Harapan, tapi biasanya dia membawa pergaulan dari rumahnya dengan bawa ke sekolah. Kadang-kadang saya nggak tahu apa nih pengucapan katanya gitu ya, misalkan kayak sekedar ada anak di kelas kita tuh ada yang ngomongnya tuh tanda kutip bacot gitu ya. Aku kaget sendiri, bilang kok kamu kata siapa? Itu Bu harusnya ininya kecil. Aku bilang kalau itu harus gak baik. Pembelajaran PAUD ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Kita di PAUD Harapan ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, yang mana mereka di usia umur 5 sampai 6, kelas B 6 sampai 7. Mereka masuk pada jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu dilakukan setiap hari dari Iya, mereka di sini jadwalnya Senin sampai Jumat masuk jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke. Keseharian Ibu ini apa sih Bu sebelum mengajar? Dulu saya bekerja di suatu tempat rekreasi juga gitu di Taman Hiburan Taman Ria Senayan sebagai customer service. Ya, G-Service tepatnya G-Service tuh yang di area permainan di situ seperti customer service yang ada di kantor di dalam gedung. Jadi saya menemani atau menjelaskan produk-produk yang ada di Taman Ria Senayan itu. Ada permainan-permainan, terus ada tiket-tiket yang harus misalnya untuk rombongan apa. Jadi seperti itu. Dari PAUD ini tuh pernah menghasilkan prestasi atau hasil karya seperti apa Bu? Di PAUD Harapan lomba-lomba yang kita ikuti pernah lomba harapan 1 lomba menari di antar PAUD se-Jakarta Barat, itu harapan 1 di Petra tepatnya di Petra Bambu Kuning. Terus tahun sebelum Covid
itu diadakan. Terus kemarin juga di BINUS ada lomba menyanyi, kita dapat harapan 1, di lomba Gebiar Ancol di kemarin dapat harapan 1. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan anak usia dini di PAUD Harapan Ibu? Pendidikan anak usia dini di PAUD Harapan bertujuan untuk membentuk karakter anak usia dini yang sehat, cerdas, inovatif, kreatif, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi sehingga menjadi bekal mereka menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang. Oke Bu, baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih, ya, terima kasih. Nah pemirsa, berikut informasi yang dapat saya sampaikan terkait PAUD Harapan yang ada di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Mungkin nantinya kisah inspirasi Ibu Terry ini dapat menjadi inspirasi bagi para teman-teman semua nih yang ada di rumah dan juga dapat menjadi apresiasi untuk para pendidik, khususnya pendidikan anak usia dini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Tiara Maharani pamit undur diri.